Aku siapa? Kamu siapa? Kita bukan Siapa-siapa. Halo, assalamualaikum. Kenalin, aku Hafiz. Aku Wiki. Aku Ova. Dan selamat datang di Bukan Siapa-siapa. Yay, jadi guys, ini adalah first episode dari podcast kita. Oke, betul. Podcast apa ya? Pertama ya. Kenapa namanya Bukan Siapa-siapa? Literally karena kita bukan siapa-siapa sih. Betul. Iya, orang biasa yang gimana ya, hobinya yapping mungkin ya Betul. gitu. Bukan seleb satu, bukan influencer, tapi kita di sini merintis begitu. Betul. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu baik. Kok ibu manggilnya? Baik, alhamdulillah sehat. Kalau Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya, dikejar deadline. Sehat. Yang penting sehat dan masih waras gitu ya. Betul. Masih bisa menjalani tidur dengan nyenyak. Nggak nyenyak juga sih. Tapi ya udah ya, disyukuri saja. Oke. Jadi sebenarnya kita ini siapa, guys? Kita siapa? Mahasiswa. Betul, kita adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang kayak memang kebetulan sering pengen gitu punya konten, yaitu ya konten podcast ini begitu. Keren, merealisasikan apa yang kita pelajari juga di ilmu komunikasi. Betul. Daripada kita tidak memanfaatkan ilmu dengan baik tanpa menuangkannya ke sesuatu, yaudah kita bikin ini aja gitu. Sekaligus ini healing ya, betul, healing dan curhat-curhat dikit lah ya untuk melupakan stresnya akademik. Betul. Tuh kalau boleh tahu stres maksudnya gimana sih? Coba boleh dijelaskan dong sama. Sebentar, aku juga bingung patah banget. Apa maksudnya kalau pemirsa tuh kita panggilnya apa nih? Ini kan bukan siapa-siapa. Dan ini apa ya? Bestie. Perkenalan. Apa dong? Apa ya? Brosis, Bro and sis. brosis. Kan kita namanya bukan siapa-siapa. Jadi kayak people ya. Party people. Ya misalnya kayak halo people gitu mungkin. Kita bahas lagi lebih lanjut. Nanti mana tahu dari pemirsa-pemirsa yang menonton video pertama kita bisa kasih bisa kasih saran. betul. Maklum ya kita yang selalu kayak begini kayak ya benar, kalian juga tidak akan belum mengenal kita siapa gitu. Dan jujur aku gugup. Jujur aku juga awalnya nggak pernah ngobrol di depan, maunya direkam gitu loh. Iya, Kita betul. mau bahas apa nih kali ini teman-teman? Oke, apa ya guys? Mungkin dari Ova dulu deh, mana tahu ada yang mau ditanya dari kita semua. Kita tuh lagi ngapain gitu? Jujur. Apa sih namanya? Kita tuh kita sekarang tuh lagi sibuk apa gitu loh. Kita lagi sibuk apa? Siapa yang mau mulai? Iki dulu mungkin. Lu dulu lah. Gue tadi apa? Sibuknya apa? Sibuknya pertamanya pasti kuliah. Kedua apa sih? Ya menjalani hidup tentunya gitu. Ya mungkin yang paling utama kuliah. Betul, tidur begitu. Kalau dari Anda bagaimana? Aku apa Ova? Serah. Bebas. Kan aku yang nanya yang terakhir. Oke. Aku sama sih menjalani kehidupan semester 6. Udah mau skripsian. Terus apa ya? Ngerjain tugas aja gak sih? Betul. Selebihnya tidur. Kita memanfaatkan waktu untuk tidur. Benar banget. Sama aja sih kayak di semester 6 ini kita tetap harus menjaga kewarasan kita dengan tidur. Karena kalau nggak tidur nggak waras. Kalau nggak waras, nggak waras. Enggak, gue mau nanya. Tidur nggak waras itu gimana sih ceritanya? Coba. Kalau misalnya nggak cukup tidur tuh biasanya jadi kayak sinting sedikit gitu.
Kalian pernah nggak sih kayak begadang terus kayak paginya tuh nggak fit gitu loh, jadinya kayak iya, kayak orang gila lagi di ngomongnya orang gila tapi nggak di jalan gitu. ODGJ berbaju aja gitu, jadi kan nggak waras kan gitu, mempengaruhi emosional kita juga kan. Benar, karena kalau sensitif kurang tidur itu aku ngerasa ada sih rasa bete-nya kayak nggak fit, tapi ketika gue pernah kayak oke, jam tidur gue ini teratur gitu kan, mood gue beneran bagus gitu loh. Benar Kenapa jadi bahas tidur? Soalnya tidur itu adalah hal krusial yang harus dimiliki mahasiswa. Tapi benar sih, memang kayak makin bertambahnya umur. Betul, mungkin kurang tidur perasaan ya. Iya, tidur itu adalah suatu hal yang kayak Betul. Gitu. Dan kita makin kehabisan waktu untuk istirahat. Kalau kita tuh bukan yang kayak sengaja tidur tapi lebih ke ketiduran gitu konsepnya di semester kalau aku kayak gitu punya kayak kalau tidur kan biasanya direncanakan kayak aku mau tidur gitu, terus tapi kalau kayak lagi ngerjain tugas ketiduran gitu. Jadi kayak walaupun bangun pun kayak masih ada sedikit rasa capek kalau aku gitu dong. Menurutmu tidur itu, kita nggak bahas tidur sih guys, gitu loh. Mungkin ada yang bisa lebih tanya kayak apa ya? Puasa deh. Puasa. Apa maksudnya gimana gitu kok tiba-tiba ngomong puasa gitu kan? Oh iya, FYI ya FYI nih guys, kalau podcast kita itu apa ya, sebenarnya tuh udah direncanakan dari sejak kapan? Bulan puasa, sebelum lebaran begitu, tapi baru realisasinya tuh hari ini. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa Anda setuju dengan konsep podcast dengan kita yang kayak ayo aja, aku mau tanya dong dari anda semua. Kalau aku biar ini sih nambah kenangan aja anjay. Nono ya. Tolong kurangi kata anjay dan anjir. Gitu. Maaf kelepasan. Terus. Udah gitu doang udah. Suatu hal alasan yang patut diacungi jempol. Sangat artistik sekali. Kalau Alfa sendiri? Kalau aku kan emang penggemar podcast gitu. Tuh kan. Makanya penggemar podcast, makanya banyak banget podcast yang aku tonton terus kayak seru banget ya, kayak bincang-bincang kayak menceritakan hal-hal yang kita alami, terus kita juga bisa tahu gitu pola pikir dari orang lain atau sudut pandang orang lain. Sebelumnya tuh kalian dari mana sih? Dari mana itu apa? Dari mana? Dari rahim ibu, benar gitu loh. Dari asal rahim ibu, benar kok gitu. Dari mana asalnya? Dari mana? Perlu dijelasin banget nih gitu. Takut banget nanti dicari gue gitu kan. Presiden lu. Presiden katanya mau kesini ya? Ya Allah, tiba-tiba banget presiden. Jujur patah banget ini tiba-tiba gitu loh, belok banget gitu. Gak apa-apa namanya. Soalnya, apa ya? Kayak podcast baru iya, helikopter. Beneran ada helikopter, nggak capek gue. Gak tahu sih itu ya, mungkin helikopter lagi lewat aja. Kita nggak tahu itu presiden apa enggak. Mungkin mau datang ke podcast kita, bukan siapa-siapa ini. Kalau presiden datang, kalian mau minta apa? Minta apa? Aku kalau minta sesuatu sih sama Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sepeda sih. Tolong ya Bu, hati-hati. Gak apa-apa, gak akan aku cut ini. Gak apa-apa, ini adalah presiden. Kalau ketemu presiden minta apa? Enggak, aku gak ada minta apa-apa sih, kayak yaudah gitu. Oh, itu presiden datang kan pasti ada tugas, ya udah kita lihat aja. Maksudnya kayak takutnya mengganggu kalau terlalu aku bapak gitu. Ini dari asal kenapa tiba-tiba ngomongin presiden? Iya. Coba ada nggak sih pemantik yang lebih romantik gitu loh? Itu dijawab dulu asal. Oh asal, oke. Asal gue sebutin aja kotanya, mungkin gue Bogor tapi mepet Bekasi. City boy. Iya. Enggak. Kalau kita village girl. Enggak gitu, sumpah enggak mau kayak gitu Kita kan emang tinggal di desa ya. Jangan ketawa terus. Astagfirullahaladzim, isinya ketawa. Ini videonya bukan jadi podcast, Bu. ASMR
ASMR ketawa. Maaf. Oke. Serius. Ya. Oke, nggak apa-apa. Gak usah serius. Oke, aku mau. Kalau kalian di sini gimana tadi asal gitu? Kamu dari mana? Asal Aku dari Cilacap. Cilacap. Oke, kalau dari Ova? kalau aku dari Purbalingga. Purbalingga. Pura-pura Sahabat bahagia. warga Purbalingga dan warga Cilacap, say hi dong. Gak ada, jangan takut. Jujur gak sih? Buat keluargaku yang nonton semoga ditonton ya. Gitu. Oke, terus aku mau tanya nih. Ini kan gara dari tadi tuh kayak pemantau tuh masih kurang mantep. Ini kan kita kuliah udah menjalani semester berapa nih? 6 gitu ya. Teman-teman sendiri, gimana sih awal mulanya bisa kuliah di sini gitu di ilmu komunikasi? Boleh dong diceritainnya. Oh iya. Dulu kalian jalur apa? Aku SNBT. Aku- UTBK. SNBP. Oh, gue waktu itu mandiri. Nah, coba gue mau tanya satu deh, di SNBP tuh gimana? Kayak shocknya gimana? Dapat nggak sih? Apa gimana? Coba dong diceritain SNBP itu gimana? Karena gue penasaran Aku jujur. juga nggak tahu sih kayak gimana pemilihan SNBP gitu. Oh iya. Iya. Gue masuk pernah dapet kesempatan SNBP, Oh. tapi nggak keterima gitu. Soalnya kan per sekolah itu kan ada itunya nggak sih kuota. Betul, eligible. Itu tergantung ini tahu tergantung akreditasi juga. Oh iya benar. Oh, iya. Kalau akreditasinya A itu kalau nggak salah SNBP-nya 40% kayak kalau nggak salah. 40%, 30% sama 20%. Itu ABC kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Terus waktu itu jujur ilmu komunikasi itu bukan First choice. sebenarnya pilihan pertama di SNBP, tapi awalnya tuh karirnya nggak mau ke situ. Ada awalnya itu mau ke DKV. Oh. DKV ITS. Oh. Di kafe ITS. Terus Iya. Terus Pilihan kayak pertama itu. enggak sih, itu bukan pilihan, masih dalam angan-angan. masih dalam angan-angan. Tapi setelah ngomong sama orang tua kayak Diskusi. Jawa Timur jauh gitu. Oh. Nanti di sana gimana gitu, tidak boleh. Terus akhirnya kayak jurusan apa? Aku searching bener, jurusan apa yang tidak ada matematikanya? Karena aku sangat-sangat tidak menyukai menghitung ya. Jujur, Jujur iya. jujur iya. Yes. Sama kita. One of the reason sama- kita pilih ilmu komunikasi. Tapi kan lo ini FY ya, Wak sih jadinya FY ya guys. Kalau si Alfa itu dulu jurusan sekolahnya masih dia kan ikut SMK. Akuntansi sebenarnya. Iya. Dia bisa bilang nggak suka sama matematika itu gimana ceritanya? Coba. Soalnya tuh akuntansi itu beda sama matematika. Kalau matematika kan benar-benar kayak ada hurufnya gitu loh. Nah, Eksil, kalau akuntansi kita ngitungnya duit, jadi kayak wah ada hiburan ini ngitung duit kayak gitu loh. Enak dong. Duit palsu tapi. ya di dalam angan-angan Iya, sih dan dalamnya sebenarnya. cuma tulisan 50 juta gitu doang, nggak ada fisiknya gitu. Kalau fisiknya alhamdulillah nggak ada. Ya udah. Fisiknya nggak. Tapi soon kita jadi. Iya, yang megang uang 50 juta itu. Iya betul. Entah itu uang perusahaan doang atau uang Yang rumah pegang tangga doang. gitu. Pegang doang. Iya. Tapi kamu ikut SNBT kan ya? Iya betul. Nah itu, bentar maaf. Tadi kan SNBP gitu ya. SNBP, ini SNBT. Itu gimana nih pengumuman kayak apa kan? Gitu. Nangis. Aku tuh kayak waktu itu kan ada 8 buat buka. Betul. Aku nggak langsung buka kayak aku merenung sejam gitu. Sejam. Mengumpulkan ini kalau merah gimana ya gitu. Maunya aku tuh nggak punya plan B selain SNBT gitu loh. Oh. Kayak SNBT tuh cuma Pilihan terakhir. Iya, maunya cuma salah satu plan aku itu cuma SNBT. Kayak aku nggak mungkin mandiri gitu kan. Jadinya aku kayak takut harap-harap cemas, tapi alhamdulillah diterima biru. Nangis gak? Sedikit. Ada video reactionnya nggak? Enggak. Ah, Dulu tuh sebelum itu waktu kita UTBK maunya waktu tahun kita tuh belum tren yang kayak di reaction gitu loh. Iya, Atau aku aja yang kudet ya. Tahu, soalnya aku Belum belum setren itu sih. Iya, jadi masa sih? Kita kan masuknya bareng. Gue aja dulu ada videonya loh. Serius? Gue nggak videoin, gue ingat, tapi gue nggak tahu di mana ditaruhnya ya. Masa sih di kalian? Karena gue trennya pada di TikTok pada tapi tuh lewat. aku gak kepikiran sama sekali jujur, soalnya kayak ya ini kan last plan aku kayak Iya sih. aku aja pegang laptop tuh udah takut nggak kepikiran buat ngerekam gitu loh. Kamu sendiri? Pas
kan laptop nih, Nah. laptop. Bukan laptop. Ya udah apapun lah ya, laptop, tablet boleh. Jadi ini sekalian. Sampai pasti lagi puasa jam 3. Terus kayak buka nggak ya? Jam 3 tuh kayak di angka 12 teng gitu kayak nggak bisa websitenya, website Unsut waktu itu. Gue pakai website apa ya? Gitu kan banyak tuh. Oh iya betul. Terus saya cari pakai UT deh gitu. Pas mau mencet harap-harap cemas ya. Langsung biru kayak wow. Itu ada video reaction juga nggak? Nggak ada sih. Biru. Terus habis itu kayak Nangis bener. Gue waktu itu kan aku kan nggak ngasih tahu gitu loh kayak pengumumannya Sokan, sih iya. Jadi aku tuh emang bukan di depan keluarga tapi mereka tuh nggak tahu kalau aku lagi buka. Tiba-tiba waktu aku klik aku nangis mereka, kenapa gitu? Gitu jadinya kayak terus kamu apa? terus aku keterima gitu. Keterima. Kalau tapi aku beneran nangis swear. Iya. dia kan Gua ngerasain SNBP SNBT iya. Oh iya, 3 jam. Karena aku malah justru semua gue coba gitu kan. SNBP. Karena kalau SNBP udahlah gitu, karena memang itu jalur gacha-gacha hoki-hokian. Jadi Betul. kayak apa ya? Jadi kayak ya udah gitu kan. Dibuka isin nomor-nomor gitu, registrasi dan segala macam. Klik. Kalau SNBP ya ada merah biru sama sih gitu. Cuman merah, dominan warna merahnya kayak menyala gitu. Jadi kayak Betul. jadi kayak Mematahkan semangat banget ya, warna merah. jadi kayak ya udah mungkin nggak rezeki di SNBP gitu. Kira oke belajar lah buat UTBK. Cuman gue ngerasa gue nggak tahu ya, kayak gue emang belajar ngerasa kayak masih kurang sebenarnya, jujur gue akuin kurang, kayak kurang lah. Iya, karena gue nggak kuat banget sama penalaran matematika. Itu emang Rubik betul. Iya, itu kayak astagfirullah, cobaan macam apa ini gitu loh. Tapi ya udahlah gitu kan, SNBT udah sudah ujian. Anda tahu gue jadi di mana? Di Semarang. coba buset. Karena ada salah satu kampus Semarang yang udah gue pengenin. Gitu. Ya, jadi kayak yaudah gue kayak menonton manifesting gitu ya. Ya maksudnya udahlah gue pengen coba suasana di sana gitu kan. Akhirnya gak keterima. Dan apa ya? Maksudnya pas cek NIM kayak ding. Kalau SNBT itu kalau ada QR code-nya tuh berhasil, saya lolos. Tapi kalau misalnya nggak ada, cuman beberapa kosongan polos lah gitu, nggak diterima guys gitu. Kayak tapi gue nggak nangis. Kayak Sudah menyiapkan. oke, gitu kan, kayak menerima begitu kan. Tapi nggak lama lucunya gue ke Surabaya. Ngelewatin stasiun si Semarang itu. Gue pas lihat stasiun tulisan Semarang, gue sampai ibu gue, Bu, Suara kocok. nangis. Iya Semarang Poncol, nggak salah, Tawang Poncol gitu. Nangis gitu kan, Bu, aku gini, aku jadi gagal move on segala macam gitu. Dan itu gue nggak tahu, gue dengan sengaja atau gimana lagunya lagi putar, lagunya Tulus. Yang manusia seperti itu nggak sedih gitu, kayak gitu kan, ya udahlah. Tapi gue pikir gue konyol sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya kayak oke gitu. Nah ya udah nih, long story short, akhirnya gue coba nih mandiri nih. Mandiri 3 universitas gue coba, nggak usah gue sebut lah ya. Gitu kan, 3 universitas. Ada tuh kampus Jawa Timur, kampus di Jawa Tengah Jawa Tengah ada 2. Dan itu kayak yaudah gue coba 3 aja deh, takut biaya pendaftarannya soalnya nggak murah soalnya memang kan. Udah akhirnya yaudah deh diikut aja mandirinya gitu. Udah nggak mandiri dan segala macam. Yang tadinya gue dari SNBP merekam mandiri, udah gue rekam, udah kayak nggak mau menuhin memori gitu loh kan. Kalau nggak keterima kayak gimana gitu ya, kayak udah gitu kan. Akhirnya nggak salah pengumuman paling pertama itu di kampus Semarang yang satu itu. Ya kampus Semarang itu gue coba mandiri, itu gue pasti pengen lah di kampus Semarang itu kan. Gue coba terus kayak
oh nggak keterima, ya udahlah gitu kan. Kecewa ada gitu, tapi ya udah gitu kan. Dan akhirnya nggak nangis lagi, udah nggak nangis. Terus akhirnya pengumuman yang kedua tuh kampus yang di salah satu kampus di Purwokerto, di sini sekarang ini. Itu tuh kayak di Unsut ya guys. Nah terus kayak pas pengumuman gue nggak terlalu berat banget sih gitu kan, karena gue nggak riset banget, cuman kayak ada prodi Ilkom, gue pengen Ilkom. Pas ngechat Yeay, Lulus. keterima bu gitu kan. Bengong nggak? Gue langsung kayak kayak alhamdulillah kita terbayarkan dan kayak kita terima gitu kayak gitu. Lo langsung kontak ibu ayah semua, saya langsung ngomongin gitu, aku keterima gini. Nah masih ada satu lagi kampus di Jawa Timur itu kayak gimana, gue masih berharap sih kampus Jawa Timur itu gitu kan. So akhirnya pas diklik ngomongannya udah enggak, jadi kayak ya udah kita bulatkan dah yang di Purwokerto ini gitu. Dan kagetnya dulu ketika gue masuk kampus kayak karena gue nggak riset ya kayak Unsut tuh kayak gimana apa segala macam gitu, karena nggak riset kan. Gue aja lupa kalau Ilkom itu di sebagian besar kampus tuh di FISIP kan, sedangkan gue nggak kepikiran untuk kuliah tuh di kampus-kampus fakultas di FISIP maksudnya gitu. Jadi kayak oh iya ya di FISIP ya gitu, kayak aman gak ya, takut gue jujur gitu. Bukan maksudnya kayak tetap ada khawatiran, gue takutnya kayak maaf ya jujur, pertama kali presentasi gue adalah kayak takut gue nakal gitu. Kalau dari sekalian sendiri tuh sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran kayak gitu? Dulu aku ada kayak waktu masuk FISIP, bukan kayak aku waktu keterima Ilkom kan kayak lihat kan FISIP gitu. Betul. Dan kebanyakan orang tuh menyatakan menstereotip gitu kalau FISIP itu kumpulan berisi anak-anak mahasiswa yang Suka party ya gitu, sama mungkin agak sedikit pergaulan bebas. Jadi kayak aku takut, aduh aku nanti gimana ya di sana, survive apa enggak gitu. Betul, benar banget. Ya kalau kita nggak menyesuaikan diri, takutnya kita nggak diterima di sosial kan biasanya gitu. Kalau kamu Ki? Aku enggak sih. Berarti sudah pernah dengar apa gimana? Justru kan Unsut kan yang paling dekat sama rumahku ya, sekitar 2 jam paling. Terus kayak masuk FISIP, yaudah. Perkara iya pernah denger sih yang kalian bilang, tapi tuh aku mikirnya positif aja sih, kayak nggak mungkin sih aku terbawa arus. Nggak mungkin terbawa arus sih, sampai sekarang buktinya tidak terbawa arus. Dan lu tau apa karena kekhawatiran gue itu masuklah ke organisasi Rohis gue. Gokil. Cuman ternyata nyaman. Oh gue tahu. Nih aku dulu tuh anti banget sama yang namanya demo kan. Terus Tapi habis masuk FISIP Unsut ya, masuk anak pers, masuk anak fotografi, anak media, jadi tuh kayak merasa hati ini terdorong untuk ikut demo dan jadi sering ikut demo sih di sini. Padahal dulu kayak apaan sih anak demo gitu. Tapi sekarang main turun. Tapi salah satu positifnya masuk FISIP tuh dulu tuh aku nggak terlalu into politik, maksudnya kayak benar-benar ngikutin berita politik itu kan. Dan setelah aku masuk FISIP tuh kayak matkulnya pun ada politik gitu, mau nggak mau aku juga harus mempelajari, aku harus mengikuti politik. Dan sampai sekarang akhirnya jadi politik juga ternyata menyenangkan untuk diikuti gitu. Jadinya kita nggak jadi pasif tentang keadaan. Setidaknya bisa mengikuti alur informasi ya. Dan juga kayak kita nggak langsung percaya sama satu berita gitu. Benar. Kadang berita tuh di framing gitu loh. Kita jadi kayak tergantung nih sudut pandang siapa nih yang lihat gitu. Kita jadi kayak gitu. Kita punya ilmunya. Ini oke, itu kan berarti kalian udah berproses di organisasi begitu ya. Terus teman-teman kita deh, mungkin dari kita aja dulu. Gue kenal lu pada gara-gara apa? Masih ingat kan? Masih ingat nggak? Itu agak lupa dikit ya. Gue kenal sama nih anak berdua. Seorang Hafiz bertemu dengan Aufa dan Niki adalah ketika
Oh enggak, pertama kali itu Iki dulu. Oh, ya? Iki itu dulu nyamperin gue. Nggak, sebenarnya nggak terlalu kenal sih. Cuman kayak dia waktu gue baru masuk kuliah, hari pertama kuliah banget. Dia tiba-tiba tuh bagi-bagiin ke teman-teman kelas. Waktu itu mata kuliah pertama gue inget banget apa ya? Apa emang? Pendidikan Pancasila kalau nggak salah. Emang apa sih? Lo nggak ada ya? Ada harusnya. Karena dulu kita masih satu kelas yang bareng-bareng terus. Kan? Iya, betul. Dia nge-share apa snack-snack kecil gitu. Kayak gue mikir ini siapa? Mohon maaf ya Ki. Gue pikir lu cutting gitu loh. Karena apa? Mindset gue kayak gue harus siap gitu dengan ketemu yang kayak cutting yang masih ngulang kelas gitu ya. Jadi gue pikir gitu. Ah ini cutting kah gitu kan? Karena itu kelasnya gabung. Keting. Tapi kalau boleh tahu lu kenapa dia itu bagi-bagiin deh? Gue juga lupa ya sumpah. Maksudnya kayak gue Nggak nggak tapi kepikiran kayak gitu loh. dikasih ya udah terima. Pokoknya banyak deh dikasih terus udah nih kan ternyata sekelas ternyata kenal sama Ova. Nah kalau kenal sama Ova tuh terus selanjutnya lebih kenal lagi sama Iki juga gitu. Itu di apa? Project. Kita semua sih anak project. Betul, di projectnya apa? Waktu itu kita disuruh bikin wawancara dan apa ya kayak sebenarnya nggak cuma kita bertiga doang, ada yang lain-lain juga gitu kan. Maksudnya ada kita dulu berapa ya? 6 berenam. Enggak. Iya, aslinya berenam. Berenam. Oh iya berenam. Nah yang kita bertiga maksudnya ada 3 orang yang lagi ada di yang lain gitu maksudnya. Nah kita bertiga ya udah kita kenal dekat ya udah sampai sekarang gitu. Betul. Berarti udah berapa tahun itu? 3 tahun? Kita masuk 2023. Iya, 2 2 tahun. Ini tahun lebih lah. ketiga, jalan tahun ketiga. 2,5. Nggak tahu deh, nggak tahu udah masa dihitung deh itu. Tapi aku tuh waktu awal kuliah tuh punya kayak pikiran kayak aku tuh bakal punya teman gak ya gitu loh. Jujur iya, karena tapi kalau gue pribadi sebenarnya gue berusaha kayak ya udah ikut gimana aja. Soalnya kan aku dulu pernah dengar kalau katanya kalau anak kuliah tuh individualisnya tinggi gitu loh. Jadinya kayak aduh agak takut tuh dulu waktu aku keterima itu gimana ya nanti di kuliah. Oh ternyata bisa-bisa aja bikin teman, bikin sahabat gitu. Kalian dengan kalian. Ini dong. Rating per semester. Tugas-tugasnya. Di Enggak, rating bentar, sebentar. gitu. Tadi kita ngomongin pertemanan tiba-tiba ranking semester. Apa ya? Gak apa-apa sih kayak maksudnya kita ternyata topik kita masih loncat-loncat jauh gitu loh. Karena apa? Kayak berarti acungin jempol sih buat podcaster di luar sana yang udah wah gitu ya. Kayaknya podcaster di luar sana tuh pakai papan billboard. Kok billboard? Hah? Billboard? Billboard? Gede banget ya. Billboard? Ibu billboard itu papan iklan besar. Papan kayak informasi gitu loh. Nanti alurnya tuh abis ini ngomong ini ya, abis ini ngomong ini ya gitu. Oh iya? Oh ada tipnya mungkin. Oh. Nah, kita Gak tau sih, sebenarnya kita baru merintis juga. kita kan bukan siapa-siapa. Iya betul, bukan siapa-siapa. Betul. Kira-kira menurut kalian kenapa sih namanya bukan siapa-siapa? Tadi udah dijelasin ya? Udah. Ya karena kita Pengulangan kata. bukan siapa-siapa karena kita bukan siapa-siapa. Nah, Yang ingin menjadi siapa-siapa gitu. betul. Kita berusaha untuk menjadi siapa-siapa biar Visi misi. kalau kata keluarga apa? Biar jadi orang. Iya. Biar jadi orang. Biar jadi orang. Kamu belajar tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi biar apa? Biar jadi orang. Kan kita orang. Pertama kali gue dengar kata-kata itu juga begitu. Kan kita orang. Apa maksud gitu Apa kan? maksud? Emang Ternyata tuh buat sebagian orang, maksudnya buat sebagian masyarakat Indonesia begitu ya, bilang biar jadi orang gitu tuh maksudnya biar jadi orang yang punya jabatan. iya yang maksudnya punya orang apa yang gitu. dikenal sukses gitu loh. Biar jadi orang. Betul. Terus apa lagi ya guys? Sujus. Mungkin ada lagi yang mau kok kayak rapat sih jujur gue kayak interview gitu loh. Iya, jujur ini kayak Apa ya? Oh tadi rating semester nggak apa-apa sih. Rating ini ya. Kos-kosan ke kampus. Bentar maaf gue agak potong dulu. Sebelum kita harus jadi kos. Nah ini kan udah masuk kuliah nih. Ya.
Anda semua berada di luar kota, merantau lah. Iya. Gimana rasanya pertama kali kayak harus sendiri gitu? Kalau aku sih karena dari SMP udah merantau ya, jadi kayak waktu kuliah apaan nih kecil Asik. sih. Asik. Makanya aku udah beradaptasi lebih dulu gitu, jadi kayak merantau nggak kaget lah, nggak culture shock banget gitu loh. Tapi culture shocknya di Purwokerto apa gitu? Ada nggak? Nggak ada sih, soalnya kan Purwokerto kan lumayan dekat ya dari Purbalingga, jadi ya kayak 11-12 lah suasananya. Aku apa nih? Iya, maksudnya pertama kali apa yang sudah Pertama kali merantau sendiri begitu. Ini pertama kali sih, pertama kali aku merantau sendiri, pertama kali keluar kota sendiri. Awalnya tuh takut sih, takut tidur sendiri, iya, takut kemana-mana nanti gimana ya gitu, nggak punya motor, nggak punya apa gitu, nggak tahu area sini gitu. Tapi akhirnya bertemu dengan orang-orang baik termasuk kalian, terus culture shocknya ini sih, di sini tuh asli banyak banget tukang parkir, asli banyak, sebanyak itu loh. Jujur sebanyak itu. Iya. Lu gimana? Gue pribadi gue turun pertama kali menginjak kaki di kota Purwokerto, nggak kota, kecamatan Purwokerto begitu adalah kayak udaranya adem ya gitu. Oh iya. Beda Nggak tahu ya, sama? gue nggak tahu ya itu mungkin karena apa, baru turun dari keretanya ber-AC. Jadi pas gue keluar kok ademnya, tapi emang beneran adem nih, dia menurut gue kayak adem. Terus naik kita waktu itu gue nggak nyari kosan kan, masih nyari hotel dulu. Terus akhirnya udah hotel terus taruh barang semua, apa yang dilakuin, cari kosan, keliling, Naik apa? Oh lu keliling? Naik apa? sewa motor. Oh. Jadi waktu itu gue ditemenin sama abang gue terus kayak dia udah nyiapin ini. Abang lu di depan? Iya, karena motornya metik, gue nggak bisa dulu gue metik. Gitu kan, terus akhirnya ya udah gitu kan. Tapi di kala itu juga gue mencoba motor metik dan ternyata seru gitu kayak enak ya gitu. Terus ya udah akhirnya udah dapet kosan, dah terus abang gue kayak udah dapet, besokannya dia langsung kayak besokannya gue udah pindah, dia udah bantu gue segala macam, bawa barang segala macam. Akhirnya dek abang pulang. Wih, ampun sedih banget gak sih itu? Dia tuh liburannya gitu. maksudnya gini, dia udah masih kuliah kan. Oh iya. Liburan ke Bekasi, pulang ke rumah ke Bogor gitu kan. Udah selesai kayak bukan selesai, baru liburannya cukup sebentar lah terhitungnya. Dia terus nganterin gue terus dia nggak balik lagi ke Jakarta sana, nggak Langsung ke Semarang, balik ke kampusnya. so sweet banget. Begitu, alhasil jadinya dia pulang lebih awal. Saya cukup lama lah dia untuk di liburan di luar kota akhirnya, dan gue ngerasain kayak Kosong gitu. Iya, gue ngerasa ada kosongnya gitu. Tapi awal-awal kayak ini kan yang gue pengen gitu loh, jujur gitu. Terus akhirnya tapi lama-lama rasa kangen, rindu, homesick istilahnya juga ya. Betul, Itu kerasa sih. Dan akhirnya karena gue benar-benar diantar itu nggak ada tuh keluarga yang nemenin kecuali abang gue waktu itu pertama kali kan. Karena gue berharap mak bapak gue nganter kayak gitu kan. Terus kenapa gue ikut? nggak kurang persiapan, jadi ya udahlah ntar aja deh katanya. Dadak ya? Iya, akhirnya udah jenguk. Maksudnya nanti jenguk aja. Oh iya ding. Iya, gue Mepet banget ya? Mepet. Nyampe Purwokerto udah segala macam kosan, besokannya langsung rapat buat ospek. Di situ gue bingung, gue telat di situ juga. Kita udah ospek duluan gak sih? Iya. Itu kekurangannya anak mandiri itu di ospeknya sih, kayak harus kayak Sisi gue nggak punya siapa-siapa di sini, ketemu sama orang-orang jujur asing buat gue gitu kan. Terus kayak kamu siapa gitu. Di hari itu nih jujur aja lucu banget, hari itu di daerah gedung ini bikin papan-papanan. Oh iya itu ya. Hari itu juga setelah rapat kayak papan kelompok. Langsung nih tidak ada remnya gitu. Betul, jadi kayak kan maksudnya ternyata nggak sebesok itu regis dulu kan. Setelah regis cuman maksudnya setelah program itu nggak ada lagi, walaupun kan masih masa liburan sebenarnya, cuman kayak kok udah gitu. Dan akhirnya tiba-tiba nggak sadar
besok apa kuliah gitu. Setelah ospek kuliah kayak Dulu sebelum kuliah kan kita yang 3 hari itu apa sih yang namanya? KKMB. iya PKKMB. Iya. Makanya gue bilang segala urusan ospek. Iya. Habis itu apa kuliah kayak Kayak beruntung banget. Dewan menjalani apa sebagai apa? Mahasiswa. Kayak aku nggak nyangka segedebuk itu awalnya loh. Tapi kalau dari kalian sendiri ada nggak sih momen lucu waktu ya Allah? Apa ya? Atau momen kayak gue nggak akan lupain itu. Mulai dari gue dulu deh. Gue apa ke toilet, Ngapain gitu? nyari toilet. Gue bingung di kampus toiletnya mana sih gitu kan. Oh, putar-putar. Muter-muter gue nggak tahu di mana. Akhirnya gue ketemu toilet. Mohon maaf, Fred, waktu itu ada ya. Toiletnya kayak dibilang bersih, tapi reot. Atapnya udah reot gitu loh. Kayak, tapi gue udah kebelet banget gitu kan. Akhirnya gas aja gitu kayak. Tapi gue pikir-pikir ngapain gue ke situ coba. Maksudnya ternyata ada kan kamar mandi yang lain. Kamar mandi yang mana sih? Dia udah ganti, sekarang udah jadi gedung kan. Oh yang itu. Ah, Oh, gedung AN. iya daerah situ, sekitar situ. Dulu kan ada toren air di situ. Itu. Iya pernah dulu ada toilet laki-laki di situ. Bukannya toiletnya rusak? Gue nggak tahu. Tulisannya ada tulisan toilet pria. Sign-nya tuh kayak masih baru gitu loh. Sayangnya doang. Iya, gue pikir. Iya, sign-nya tuh kayak masih baru. Jadi gue pikir Jangan melihat gedung. emang masih dipakai gitu kan. Iya. Gue lihat memang airnya juga bersih, airnya nyala. Masih nyala. Dan kamar mandi itu memang bersih guys itu loh. Jadi kayak bukan yang kayak reot yang udah ditutup total nggak boleh dipakai gitu kan. Tapi gue belet gitu udah. Akhirnya gue pikir oh mungkin toilet laki-laki besok di situ kali ya gitu. Ya udah gitu kan. Horor banget sumpah di situ sih. Jujur iya gitu kan. Akhirnya gue ke situ lagi apa? Gue lihat dari lubang WC loh ya. Lubang WC apa? Kayak ada kepala ular. Gue takut. Bener. Enggak. Takutnya nyucuk gitu loh. Itu yang gue khawatirin. Gue lagi buang air, gue waktu itu pengen mules apa gitu ya. Pas lihat itu kepala ular, kepala biawak atau apa, gue takut gitu loh. Kepala ular. Gak tahu pokoknya akhirnya apa, gue cari alternatif toilet dan ketemu akhirnya alternatif toilet gitu loh. Kayak akhirnya nggak pernah ke situ lagi sih. Jangan ketawa gitu dong. Kepala ular. Hanya mungkin kepala ular. Enggak, tapi menurut gue kepala ular sih. Kenapa? Emang kamu lihat ada yang kayak lidahnya gitu? Lupa, tapi bener bentuk-bentuknya kayak kepala ular. Nggak, kalau mau maaf kalau itu sesuatu dari perut kita gitu ya, nggak mungkin bentukannya kayak gitu. Gue yakin itu hewan. Nggak berani akhirnya di situ. Takut banget. Itu pengalaman apa ya, salah satu pengalaman unik di situ. Lo ente apa maksud ketawanya sampai segini? Lucu banget kepala ular. Iya, hati-hati ya guys, dimanapun berada. Itu gue merasa apa ya, ternyata Tuhan Allah. Gak nanya ini toilet di mana ya gitu. Kayak pas sudah bisa, gue dulu awal-awal nggak pandai ngomong gitu loh. Malu bertanya. Maksudnya lumayan malu bertanya kan. Akhirnya udah siapa waktu itu yang ngarahin ya, nggak tahu lah lupa. Akhirnya udah dapat nih toilet gitu. Akhirnya udah ya udah di musola ternyata ada toilet kayak oh ya udah di sini besok gitu. Lebih bersih malah kan. Gitu. Kepala ular, ya. Kalau ente, Apa? ya ente semua mungkin ada pengalaman unik gitu kan. Enggak ada sih. Nggak ada sih. Paling ini gak sih? Bukan pengalaman sih ini jatuhnya. Loncat lagi sih, beda topik sih. Pokoknya kayak pengalaman lucu di awal banyak ya nggak ada sih, kayak normal aja gitu. Lucu nggak ada ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya, berarti emang gue doang pengalamannya unik gitu ya. Ya Atau mungkin kita ngerasa biasa aja kali ya. mungkin itu pun gara-gara malu bertanya gitu saat di jalan. Tuh. Oke, terus rating semester tadi ya. Gue kira ya rating semester juga boleh sih. Gue sampai semester 5 ini menurut gue nggak tahu kenapa ya, setiap semester yang gue lewatin selalu bilang ih ternyata semester kemarin kan susah banget ya gitu loh. Gue selalu bilang gitu, kayak ini semester 1 itu oke loh, gue akan jawab itu paling aman. Mau gue konsisten semester 1 itu Paling aman. betul aman banget gitu, kayak Aman gitu. benar-benar stabil gitu. Gue nggak segoyah itu, malah gue semangat banget memasuki semester 2. Gue bilang semester 1 aman, masuk semester 3 semester 2 tuh capek banget ya nguras energi. Udah, menurut gue misalnya waktu saat itu gue bilang apa, semester 2 adalah semester terribet ya, gue bilang gitu. Akhirnya apa, Semester dan tiga. masuk semester 4 semester 3 gue bilang, semester 3 tuh capek banget ya ternyata. Dan selalu begitu.
4 juga gue bilang capek. Kayak misalnya semester 5 gue bilang apa, semester 5 kemarin capek banget. Jadi kayak semua jujur berat menurut gue. Berat, iya betul. Tapi apa puncaknya semester 3 menurut gue kayak udah mulai serius gitu. Dan Benar. semester 4 makin lebih serius kayak gitu. Dan ternyata pas semester 6, semester kemarin gak ada apa-apanya sama semester 6. Wah, semester 6 gedebuk banget. Benar. Gitu. Dulu tuh susah karena kita itu Masih belum- adaptasi. adaptasi sama belum ngalamin. Ternyata Iya. setelah kita bisa juga nih ngelewatin gitu loh. Tapi emang dulu sambil menangis enggak nangis juga, cuman kayak susah banget. Terutama yang waktu itu kita jualan itu semester berapa? Semester 3 Itu kita dulu bener juga kayak- jualan. Kan aduh itu harus untung dan menang kayak Lo bayangin apa ya, mahasiswa baru pertama kali baru kena masih adaptasi selama 2 semester 3 semester kuliah, tapi apa disuruh jualan gitu kayak. dengan dan, omset dan gak cuma jualan. Betul, omsetnya Kita apa? ada tugas Lebih dari lain. 500.000 rupiah. itu bener-bener kayak batuk. Lo jualan apa waktu itu? Jelly pop. Puding jelly pop. Puding jelly pop. Gue itu apa ya? Gue lebih drama lagi. Ganti guys. Enggak, kamu kan ganti-ganti. Gonta ganti gara-gara kayak demi apa mencari 500.000 rupiah, gue juga bingung gitu kan. Kayak, Pertamanya apa waktu itu? pertamanya itu waktu Apa itu sih itu ya pisang yang pisang ya? Bukan. iya bukan pisang kayak Kayak bola-bola nugget roti kecil gitu. Iya. Jujur gue ingat-ingat itu nggak layak makan, jujur kayak nggak usah dimakan gitu. Tapi enak kok. Tapi lucu menurut gue kayak bukan nggak layak makan sih, kayak tidak usah gitu, ada yang lebih jajanan lebih lain, lebih deserve dia Enak. untuk dibeli gitu kan. Nah terus akhirnya apa tadi bola-bola itu ya udah, terus kemudian Anjem, iya, antar jemput, antar jemput kayak jasa-jasa gitu. Nah di jasa-jasa itu ternyata apa peminatnya nggak ada gitu kan kayak, dan gua keburu waktu itu kan sekitar cuma 1 semester, jadi kayak gimana mencapai 500 nyampe ribu 500. itu. Akhirnya apa jualan gabin banting setir gitu. Alhamdulillah apa Tapi gabin. itu yang paling sukses ya. Ya itu paling berhasil sangat kayak. sukses, karena Oke. peminatnya banyak. Iya lumayan gitu kan kayak. Tapi enak. waktu itu di kelas kita itu sebenarnya saling beli sebenarnya. Ya, tapi dia punyanya Gapin enak banget. Kenapa kamu nggak jualan lagi aja? Apa perlu sudah saatnya kita Iya. bikin oke. apa? Pre-order gitu. Yeps. Itu enak banget tuh jualan. Apalagi yang sayur. Kamu masih inget ya? Semua itu enak. Sumpah ada sih ya. Aku Justru ingat. sayur itu peminatnya paling rendah. Tapi Tapi enak. coklat tuh enak banget. Coklat enak. Yang original. Gue malah lebih suka yang tape sih, karena gue suka tape memang. Kalau aku nggak suka, jadi aku lebih ada suka yang rasa-rasa gitu. Iya sih. Gue coba-coba dulu ada matcha, Enak banget itu. pakai bubuk matcha gitu, terus apa namanya? Coklat tadi, Iya. terus yang flaja kayak polosan, terus sama gabin tape gitu. Pokoknya gue sebenarnya pengen jualan lagi sih. Jualan lagi kayak kira-kira. Gak tau deh. Tapi itu first time masak dijual gitu kan ya? Betul kayak Oh iya, masak sendiri ya? iya betul kayak apa Ternyata malam-malam ini tuh bakat terpendamku gitu. benar malam-malam apa moles-moles buat besok pagi apa buat digoreng gitu, kayak untungnya apa besok apa pas paginya kuliahnya kuliahnya nggak pagi-pagi terus gitu loh, jadi masih bisa sempat lah buat masak kayak gitu. Ya tapi bener ya, kita jualan tuh kayak bener-bener siap-siapnya tuh pagi buta gitu ya. Kita selesai jam 11 malam, 12 malam, jam 1 baru selesai kita. Betul, oke. Omprengnya itu. Ompreng. Iya bener ya. Omprengnya itu ya Allah, banyak kali loh. Iya, bukan ompreng namanya, cetakan puding gitu loh. Kok ompreng sih sebutnya? Gerabah deh, gerabah. Karena yang lain. Dulu belum ada MBG. Oh iya ya. belum tren MBG ya gitu. Kayak gitu guys. Jadi Terakhir inilah, oh iya mungkin dari terakhir mungkin masih ada yang mau dibahas. apa ya? Seberapa jauh kosan kalian? Gue apa 5 kilo Ya lah, kalau paling jauh. Jauh banget. Lo berapa? 1 kilo. Oh berapa? nggak tahu jaraknya, tapi kalau jalan kaki itu 10 menit. Oh sebenarnya gue juga kayak gue tapi naik motor ya 5 kilo, iya 5 kiloan apa ya? Itu ya juga 10 menit, juga pernah keburu naik motor tapi Jalan bis. Nyampainya sore deh kayaknya. asbunnya masya Allah gitu ya. Tapi tuh kalian nyari kos itu
bukan calo ya nyari Bukan. sendiri. Enggak, aku nyari sendiri. Kalau gue calo. Aku nyari sendiri. Tapi Kena tuh scam. sengaja. Tapi bagus sih, kosan lu kan enak soalnya. Iya, tapi tuh gak sengaja kayak kan aku lagi itu kan registrasi fisik. Pasti ada ibu kan orang tua kan gak boleh masuk area itu kan. Jadi kan mama aku nunggu di area situ kan. Terus tiba-tiba ada diceritain mama kan tiba-tiba ada mbak-mbak kayak, "Bu ini anaknya baru masuk ya, ini ada kosan nawarin gitu." Tapi Terus, bayar calonya berapa deh waktu itu? Gak bayar. Ah, sumpil? Gak bayar serius. Kayaknya yang bayar itu itunya deh. Kayak ibu kosnya kayak, ini tolong dong promosiin kos gue gitu. Tapi waktu kamu masuk udah rame atau memang banyak yang sepi waktu itu? Tapi kosan aku yang sekarang tuh bukan yang pertama kali waktu aku survei, aku kayak survei 3-4 kosan itu jelek-jelek banget jujur dengan harga yang agak nggak masuk akal gitu. Maunya kayak ventilasinya jelek, terus kamarnya sempit, Ada black mold. iya, jadi kayak aduh ini gimana nih nggak dapet. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat sekarang walaupun lumayan fresh sih, tapi yang penting nyaman gitu. Itu sih. Kalau Aku kos pertama itu oh iya gue tahu. Gue yang tahu. itu. Iya, Iya. kosannya jadi kosannya sekarang gitu. Kayak cuma jalan berapa langkah aja gitu. itu lucu tau. Itu lucunya kan kos pertama kos di situ. Itu Nah. dari mami kos. Betul. Dari mami kos. Oh, mami kos. Nah, udah mami kos itu kayak merasa kok kamarku beda kan sama kamar yang lain ya gitu. Kayak kamarku setengahnya kamar yang lain gitu. Oh. Terus ditambah ada black mold, terus kayak ya Allah, kalau misalkan malam nih ya, sebelah itu kalau nggak salah itu kosan cowok kalau nggak salah. Dia teleponan sama pacarnya, kayak gue tiap hari dengerin dia teleponan sama pacarnya, sayang-sayangan sama macam-macam. Ih, geli gue. Puncak komedinya. Tapi emang cringe sih Iya. ngeliat kayak orang romantis. Terus akhirnya aku nanya sama itu kan yang punya warung kayak, bapak tahu nggak sih ada kosan di sini gitu atau kosan kosong gitu? Terus diarahin ke belakang rumah, persis di belakang rumah. Akhirnya pindah di situ. Oh, bagus. Ternyata dekat, alhamdulillah kayak cuma. langkah doang. Jadi kan bawaannya nggak banyak ya, maksudnya yang dipindahin juga nggak repot Kamu gitu. diusir ya? Bukan ya? Sebenarnya nggak diusir sih, tapi diusir halus. Mesti nggak yang aja diusir. yang diusir bukan yang free kau. belum tanggalnya emang disuruh keluar gitu lah. Disuruh keluar, literally disuruh keluar, bukan ketika kamu mau perpanjang apa enggak gitu. Udah ditanyain sebelumnya. Oh. Karena emang nggak mau perpanjang ya udah. Kalian Diusir. mami kos, calo, gua apa? Modalnya buka handphone, Maps. Google Maps, Ya cari Allah. satu-satu, Sumpah kos gitu. hubungin nomor satu-satu, bener dicek-cek. Tapi emang akurat ya nomor-nomor yang ada di Maps gitu. Ya, lumayan gitu kan. Dan kita sampai keliling juga ya, sampai keliling itu kan ada nomor telepon, hubungin. Karena gue mepet banget jujur. Jadi gue nambah daerah di kampus gitu kan. Udah dalam kosan cowok tuh susah kalau di sini. Lumayan jauh ya dari kampus. Nggak, terus akhirnya ya nggak sadar tiba-tiba udah agak jauh gitu kan. Terus akhirnya gue pikir juga masih ya udah gitu kan. Terus ternyata kayak Ya Allah. pas udah ngerasain, oh iya juga ya lumayan ya 10 menit 15 menit bolak-balik kerasa juga jauhnya gitu. Karena ya biasa culture shock. Ternyata di sini mainannya jarak. Kalau di daerah gua kan mainan waktu kayak ibarat 1 jam tapi jaraknya tempuh jauh nih, tapi tempuh cuma 1 jam. Itu udah termasuk deket. Karena apa? Mainannya waktu, ngerasa di waktu. Di sini 1 jam udah di kota. Betul. Jadi ya kayak gitulah apa namanya? Awal mula pertemanan kita. Ini sebenarnya jujur topiknya loncat-loncat. Gue juga nggak tahu ini topik besarnya sebutannya apa. Gitu. Pengalaman awal kuliah dan bertemu. Intinya begitu. Oke, cukup sampai sini saja podcast kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you Dadah. next time.